Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana keluarga Wang sudah mempersiapkan master pembunuh untuk membunuh Bupan. Di lain sisi, ketika Bupan sampai di rumah, keluarga Sikin sudah ada di sana. Dia mendesak Bupan agar segera bercerai dengan Sikin. Namun Sikin menolak hal tersebut. Melihat sikap Sikin, Bupan membantunya. Dia memberikan penghinaan kepada paman Sikin. Penghinaan dari Bupan membuat paman Sikin sangat marah. Dia berteriak ke Bupan dan juga mengatakan, kali ini Sikin akan dijodohkan dengan putra kedua keluarga Wang. Dia adalah seorang mayor. Mendengar hal itu, Bupan mengatakan, dia bisa saja menjadi seorang jenderal. Seketika tawa muncul dari keluarga Sikin. Mereka merasa Bupan terlalu banyak membual. Beberapa penjaga yang dibawa oleh paman Sikin diperintahkan untuk menghajar Bupan. Mereka semua melesat menyerang Bupan. Hal itu membuat Sikin khawatir. Paman Sikin sudah tidak sabar melihat Bupan diajar. Bupan berteriak, "Menyingkirlah!" Dengan sebuah teriakan, para penjaga yang ada di sana dibuat terpental oleh Bupan. Keterkejutan muncul di mata semua orang. Dua prajurit hebat yang mereka bawa dikalahkan oleh Bupan hanya dengan teriakan. Mereka baru tahu kalau Bupan ini adalah seorang master. Ayah dan paman Sikin tidak kalah terkejut. Kalau mereka gagal membuat Sikin bercerai dengan Bupan, mereka tidak tahu bagaimana akan menjelaskannya kepada Wang Kulu. Sikin tidak menyangka selama ini Bupan menyembunyikan kekuatannya. Bupan berjalan mendekat sambil mengatakan, setelah 1 bulan, seluruh Jinling harus tunduk padaku. Dan dalam waktu 1 tahun, seluruh provinsi akan menghormatiku. Kesombongan dalam kata-kata Bupan membuat mereka semua kesal. Namun mereka tidak bisa melawan kekuatan Bupan. Dengan wajah menyeramkan, Bupan menyuruh mereka semua keluar. Seketika, mereka berlarian keluar. Sikin meminta maaf ke Bupan, mengatakan, semua kejadian ini adalah salahnya. Dia tidak memberitahu kalau mereka sudah bercerai dan memberikan masalah kepada Bupan. Bupan menenangkan Sikin. Suasana semakin mesra. Bupan merasa telah mendapatkan hati Sikin. Tiba-tiba, seseorang masuk. Dia adalah Lian Shijian yang akan menjadi pembantu rumah tangga. Dia telah dipekerjakan oleh Sikin. Sikin mengatakan Shijian akan membantu mereka memasak makanan. Sikin akan pergi mengurus bisnis. Sikin pun bergegas pergi. Mobil kantornya sudah menunggu. Bupan merasa sedih. Baru saja benih-benih cinta muncul di antara mereka. Namun Sikin malah pergi. Shijian melihat sikap tuan dan nyonyanya. Dia pun berpikir mereka berdua benar-benar saling mencintai. Di tempat lain, Sikin sedang bergegas bersama dengan sopir menuju ke kantor. Kecepatan mobil mereka cukup tinggi. Tiba-tiba, sesuatu muncul di depan mereka. Itu adalah manusia yang membuat sopir seketika menginjak rem. Namun, karena kecepatan mobil terlalu tinggi, mereka merasa kakek tua itu tidak akan selamat. Kakek tua itu adalah raja pembunuh, Pang Bingji. Dia menghentikan mobil yang dikendarai oleh Sikin. Dengan satu tangan, mobil itu dihentikan. Tidak hanya itu, mobil Sikin juga digulingkan oleh Bingji. Sopir yang merasakan bahaya dia pun keluar, berlari menjauh dari tempat tersebut. Sebuah batu disentil menggunakan jari kaki ke arah sopir yang berlari. Batu kerikil itu menembus tubuh sang sopir dan membunuhnya. Sikin terkejut melihat sopirnya langsung mati. Pang Bingji memperkenalkan diri kepada Sikin. Dia juga meminta Sikin bekerja sama dengannya untuk membunuh Shao Bupan. Kembali ke rumah. Saat ini, Bupan sedang melakukan pelatihan. Aura api meluap-luap di sekeliling tubuhnya. Dia mencoba membuka ranah Sujili. Tiba-tiba, handphone berbunyi. Itu adalah panggilan dari Sikin. Bupan mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara yang asing. Itu adalah suara Pang Bingji. Dia meminta Bupan datang ke pabrik kosong cendong dalam waktu setengah jam. Jika dia tidak datang, Sikin akan dibunuh. Setelah mendengar hal itu, aura membunuh keluar dari tubuh Bupan. Dia langsung melompat keluar dari jendela. Shijian yang sudah selesai memasak, dia hendak memanggil Bupan. Namun dia tidak melihat siapapun di kamar. Berpindah ke pabrik kosong. Banyak kerabat yang memiliki hubungan dengan Sikin disandra. Di sana juga ada Sikin. Dia bertanya ke Bingji, berapa banyak uang yang dia inginkan. Bingji mengatakan dia tidak memerlukan hal itu. Waktu masih tersisa 10 menit. Jika Bupan datang terlambat, maka Sikin akan dibunuh. Sebuah teriakan muncul. Beraninya kau mencoba membunuh istriku. Itu adalah Bupan. Dia berjalan mendekat sambil memberikan ancaman kepada semua orang yang menyandra istrinya. Berbeda dengan keluarga Sikin, mereka marah-marah kepada Bupan.
Mereka yang tidak tahu masalah apapun malah ikut disandra. Hal itu membuat mereka semua kesal. Sikin memperingatkan Bupan. Pria yang ada di depannya bisa menahan dan membalikkan mobil dengan satu tangan. Bupan terlihat tenang. Dia menyuruh Sikin tidak perlu khawatir. Berbeda dengan Bingji, dia tertawa mendengar kata-kata dari Bupan. Kemudian mengatakan, Bupan adalah orang yang berbakat. Dalam waktu 10 tahun, dia pasti bisa melewatinya. Namun sayangnya, hari ini Bupan akan mati. Bingji mulai menceritakan beberapa pencapaian dalam hidupnya. Mendengar pencapaiannya, Bupan tidak gentar sedikit pun. Baginya, Raja Pembunuh hanyalah omong kosong. Hinaan dari Bupan membuat Bingji kesal. Dia memerintahkan bawahannya maju menyerang Bupan. Pistol diarahkan ke Bupan. Tiba-tiba, seseorang datang dan berteriak. Itu adalah bawahan Cutian yang datang untuk menolong Bupan. Mereka dipimpin oleh Jinhu. Jinhu menunjuk ke Bingji, mengatakan dia hanyalah perampok jalanan dan sekarang bukanlah eranya. Aura yang kuat keluar dari tubuh Bingji. Sebuah telapak tangan raksasa dikeluarkan. Serangan itu diarahkan ke Jinhu. Tiba-tiba Bupan muncul di depan Jinhu, menghancurkan serangan dari Bingji. Bingji terkejut melihat serangan telapak tangannya bisa dihancurkan dengan begitu mudahnya oleh Bupan. Jinhu mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Dalam hati dia berpikir, jika serangan barusan mengenainya, dia pasti akan mati. Bingji merasa Bupan ini sangat hebat. Di usia muda, sudah memiliki tenaga dalam yang hebat. Jika Bupan mau bersujud 30 kali, serta memotong tangan dan kakinya, dia akan mengampuni Bupan. Keluarga Sikin menyuruh Bupan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka hanya memikirkan keselamatan sendiri dan menganggap remeh So Bupan. Bupan pun berkata, "Aku So Bupan belum pernah bersujud selama hidupku. Aku pantang bersujud kepada siapapun kecuali ibuku." Bingji berteriak menyuruh semua orang membunuh Bupan. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Bupan. Ia menghempaskan para penjaga yang datang menyerang. Bingji kembali dibuat terkejut. Bupan ini sangatlah kuat di luar perkiraannya. Bupan mendekat ke Bingji sambil mengatakan, dia bisa dengan mudah melenyapkan kultivasi Bingji. Namun, Bupan akan memberikan kesempatan. Jika Bingji bisa melarikan diri dalam waktu 3 detik, Bupan akan mengampuninya. Dengan wajah membunuh, Bupan mulai menghitung mundur. Bingji yang mengetahui situasinya dalam bahaya, dia bergegas pergi melarikan diri. Dia juga menyalahkan keluarga Wang karena telah memprovokasi Bupan, sang dewa iblis. Bingji sudah memikirkan rencana pergi ke luar negeri dan pensiun menjadi pembunuh. Ketika di depan jendela, Bingji berpikir telah berhasil lolos dari Bupan. Hitungan ketiga telah selesai. Sebuah serangan menembus dada Bingji yang menyebabkannya tersentak. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Akhirnya, dia pun jatuh dan mati. Bupan mengatakan, siapapun yang ingin aku bunuh tidak akan bisa lolos. Keterkejutan muncul di wajah Paman Sikin. Mereka tidak menyangka Bupan begitu kuat dan tanpa segan-segan membunuh orang. Jinhu juga tidak kalah terkejut melihat Bupan dapat membunuh Bingji hanya dengan satu jari. Sikin terpana melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan. Bupan langsung mengajak Sikin pergi dari tempat tersebut. Dia juga menatap keluarga Sikin yang membuat mereka ketakutan. Mereka meminta Bupan melepaskannya. Bupan meminta syarat, semua saham perusahaan mereka harus diberikan kepada Sikin. Jika ada yang menolak, maka Bupan tidak akan segan-segan menghancurkan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menolak perkataan Bupan. Dulu, mereka menghina Bupan, tapi sekarang mencoba menyanjungnya. Bupan tidak ingin mendengar perkataan dari para paman Sikin. Dia pun pergi bersama Sikin, berpindah ke kediaman keluarga Wang. Wang Ya bertanya kepada Wang Xiwu, Pang Bingji adalah raja pembunuh, kenapa dia begitu lama menyelesaikan tugasnya? Wang Xiwu menenangkan Wang Ya, mengatakan, Bingji adalah orang yang sangat kuat, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tiba-tiba, seseorang datang dengan tergesa-gesa. Dia menyampaikan bahwa Pang Bingji telah dibunuh oleh Bupan. Wajah kedua orang tersebut langsung membiru mendengar kabar tersebut. Orang itu juga mengatakan, semua orang yang mereka kirim tidak ada yang selamat. Mereka semua dibantai oleh Bupan. Wang Ya menempelkan tangan ke jidatnya. Dia merasa seperti menendang piringan baja. Jika mereka membiarkan Bupan semena-mena, kemungkinan Bupan akan menghancurkan keluarga Wang mereka. Wang Xiwu tidak ingin membiarkan Bupan terus berkembang. Dia berencana menemukan Lao Qi, berpindah ke perguruan seni bela diri Longhu. Wang Yang mendengar yang Lao Qi sempat datang ke perguruan bela diri Longhu setelah kembali dari Jinling. Akhirnya, mereka pun sampai di perguruan.
Di dalam perguruan ada Duan Sansei. Melihatnya datang lagi, Chen Ming mengingatkan dia tentang perkataan Bupan yang menyuruh Duan Sansei tidak datang lagi. Duan Sansei tidak mempedulikan perkataan Chen Min. Ternyata dia datang bersama dengan Yang Laoqi yang dia rasa lebih hebat daripada Bupan. Tiba-tiba, Master Chen datang. Dia menyapa Yang Laoqi, yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Ternyata di antara Yang Laoqi dan Master Chen sempat memiliki masalah. Dia tidak terima guru mereka memberikan gelar Master kepada Master Chen. Padahal dalam segi kekuatan, Yang Laoqi lebih kuat. Master Chen menghela napas. Dia mengatakan, dengan sifat Yang Laoqi, untuk melatih tinju darah, dia sering memukul pengemis sampai mati. Hal itu membuat mereka berpikir, jika gelar tersebut diberikan kepadanya, sang guru takut perguruannya akan dipermalukan. Penjelasan tersebut membuat Yang Laoqi menjadi marah. Dia berteriak seperti orang gila. Kekuatan yang kuat dikeluarkan. Tangan kanan ditempelkan ke pohon. Kemudian berteriak, "Bangkitlah!" Pohon itu ditarik keluar dan dilemparkan ke arah Master Chen. Dengan cepat, Master Chen mengeluarkan teknik pertahanan baju besi miliknya. Dari benturan tersebut, ledakan yang kuat terjadi. Para murid perguruan sangat khawatir dengan master mereka. Perlahan, kepulan asap mulai menghilang. Mereka melihat Master Chen terjatuh. Ada noda darah yang keluar dari balik pakaiannya. Chen Min mendekat. Dia menangisi ayahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Teriakan dan amarah dari para murid bermunculan. Sesaat, Master Chen tersadar. Ternyata dia belum mati. Master Chen menyuruh para murid tidak melawan. Mereka semua bukan tandingannya. Yang Laoqi berjalan mendekat ke Master Chen sambil mengatakan, Master Chen terlalu lemah. Bahkan dia tidak bisa menahan satu serangan darinya. Dan sekarang meridiannya juga sudah hancur dan tidak bisa lagi digunakan dalam bela diri. Kini Master Chen hanyalah seorang manusia biasa. Duan Sansei mendekat ke Chen Min, mengatakan, seorang pria sejati harus mengikuti guru seperti Yang Laoqi. Dia tertawa, pergi bersama kelompok Yang Laoqi. Ternyata, Wang Ya mengintip semua kejadian tersebut. Wajahnya sangat tercengang. Dia tidak menyangka Yang Laoqi bisa mengalahkan Master Chen dalam satu jurus. Dengan kemampuan tersebut, dia yakin Yang Laoqi pasti bisa membunuh Bupan. Wang Ya menghentikan Yang Laoqi. Dia berniat meminta bantuan. Namun Yang Laoqi sudah mengetahui kalau mereka pasti ingin membunuh Bupan. Yang Laoqi akan membunuh Bupan. Sebagai gantinya, wilayah Jinling akan menjadi miliknya. Yang Laoqi mengatakan beberapa hari lagi akan ada konferensi Menglan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan membunuh Bupan, tapi dia juga akan membuat seluruh Jinling menghormatinya. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil melesat. Di dalam mobil ada Bupan bersama dengan Long Yue. Ternyata mereka akan pergi ke konferensi Menglan. Di sana juga ada pelelangan barang antik. Saat ini Bupan masih kekurangan tungku untuk pemurnian dan dia berharap mendapatkannya di sana. Sesaat mereka pun sampai. Konferensi itu diadakan di sebuah hotel. Long Yue sudah memesankan kamar untuk Bupan. Dua orang pria kenalan Long Yue sudah menunggunya di sana. Mereka bernama Jiang Lang dan Qin Ye Chang. Mereka saling menyapa. Long Yue memperkenalkan Bupan kepada mereka berdua. Sikap Long Yue langsung berubah. Dia memperlakukan Bupan seperti seorang pacar. Kedekatan Long Yue dengan Bupan membuat beberapa wajah pria langsung memucat. Mereka ingin tahu identitas pria tersebut. Kenapa nona dari keluarga Long harus menyebut pria seperti itu? Mereka juga sangat kesal karena Long Yue dan Bupan begitu dekat. Bupan mulai berpikir, Long Yue sengaja menjadikannya tameng. Sesaat, Jiang Lang mengingat Bupan adalah Ki Golo yang memanfaatkan reputasi Long Yue. Orang-orang mulai berpikir, apakah hal itu benar? Bupan ini terlihat kucel, tapi mereka tidak mengerti kenapa Long Yue menyukainya. Long Yue berteriak, mengatakan dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Bupan. Qin Ye Chang mengatakan, Long Yue tidak akan bahagia dengan Bupan, malah akan menghancurkan reputasinya. Mereka juga mengatakan, Bupan tidak akan bisa masuk hanya dengan mengandalkan pengaruh Long Yue. Bupan menutup matanya, mengatakan dia tidak perlu bantuan dari siapapun. Namun orang lain yang berinisiatif menawarkan bantuan kepadanya. Perkataan Bupan membuat orang-orang yang mendengar langsung tertawa. Karena sudah kesal, Qin Ye Chang memerintahkan security untuk mengusir Bupan. Banyak security membawa pentongan, bersiap mengusir Bupan dengan paksa. Long Yue menghentikan mereka semua. Jika mereka berani, mereka akan menjadi musuh keluarga Long. Seketika, amarah Qin Ye Chang langsung meluap. Demi melindungi Bupan, Long Yue bahkan menggunakan nama keluarganya.
Dia pun berniat untuk membunuh Bupan. Qin Ye Chang berteriak memerintahkan security membunuh Bupan. Dia akan menanggung semua resikonya. Suasana menjadi semakin panas. Long Yue masih melindungi Bupan. Tiba-tiba seseorang berteriak menghentikan tindakan mereka semua. Itu adalah Jiang Beya. Jiang Lang adalah putranya. Dia pun berjalan mendekat ke Jiang Beya. Sebuah tamparan dilepaskan oleh Jiang Beya kepada putranya, Jiang Lang. Hal itu membuat orang-orang terkejut, termasuk dengan Jiang Lang. Jiang Beya mengatakan, jika dia tidak keluar, putranya pasti akan membuatnya terbunuh. Dengan cepat, Jiang Beya meminta maaf kepada Bupan. Dia menundukkan kepala. Hal itu membuat orang-orang yang sebelumnya menghina Bupan langsung terkejut. Bupan melambaikan tangan, mengatakan, anak-anak memang suka bermain. Qin Ye Chang mendekat, menanyakan apakah Paman Jiang Beya salah orang. Melihat sikap Qin Ye Chang, Jiang Beya memutuskan hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Jiang, termasuk kerjasama antar dua keluarga. Keterkejutan dan keringat dingin muncul di wajah Qin Ye Chang. Jiang Beya mengatakan semua itu karena Qin Ye Chang telah menyinggung Tuan Bupan. Dia juga memarahi putranya, Jiang Lang. Di lain sisi, Qin Ye Chang langsung terjatuh mendengar pemutusan kerjasama dari Jiang Beya yang membuatnya terpukul. Tanpa perlindungan dari Jiang Beya, keluarga Qin akan sepenuhnya hancur.